The devil inside me, and when you sing, you lose a lullaby. Itu peci, bukan topi wanita. Ini peci ya Pak ya? Ya, kalau topi wanita nanti motifnya beda, ujungnya ada tekuannya sedikit untuk manis, cocok dengan sialnya. Ini bulu apa sih Pak? Ini kelinci jenis Rex. Wow, ini bulu kelinci lah ya. Iya. Dan ini produksinya memang di sini ya. Kebetulan saya dari RRI Madiun Pak, mau ketemu begitu. dengan mungkin pimpinan atau Saya sebagai ketua perkumpulan petani dan peternak kelinci memang berkumpul bersama-sama. Jadi kami menjadi satu kesatuan mulai dari hulu sampai hilir. Selama ini bulu-bulu ini kulitnya ketika kelinci untuk dibuat kuliner, maka kulit ini hanya dibuang begitu saja. boleh dong Pak saya diajak keliling-keliling ya. Monggo. Kenakan dulu Hani, Iya, keliling saya ya Pak ya. Kali ini kita berjumpa dengan Ketua Kelompok Petani dan Peternak Kelinci Andal Sejahtera Abadi, Pak Suryo. Beliau akan mengajak kita melihat langsung para anggota kelompok UKM Andal Sejahtera Abadi yang tengah menjahit kerajinan bulu kelinci dengan merek Joyce Rabbit Fur and Craft. Kerajinan bulu kelinci Magetan ini satu-satunya di Asia Tenggara loh. Sudah mulai membaca peluang cuan. Jadi ini di luar negeri ini sudah merupakan produk eksotis. Hanya saja di Indonesia belum banyak Yang yang tahu ya. mengerjakan. Nah, maka kami bekerja sama dengan Poltek ATK dibina, jadilah seperti ini. Ini jadi produk unggulan Magetan. Berarti perawatannya beda dong Pak dengan kulit sintetis atau bulu sintetis ya. Kalau bulu sintetis itu karena dia bahan dasarnya itu ada yang dari polyester, ada yang dari kapas, maka sangat mudah pori-porinya dimasuki kotoran. Tapi kalau bulu ini seperti rambut. Jadi kalau pembersihan misalnya kotor, dibersihkannya cukup dengan air hangat dan shampoo atau air hangat dengan pewangi, cukup dilap. Ya. Wah, ternyata ini handmade ya Pak ya. Ya, semua handmade ya. Nah, Kenapa sih Pak dia harus handmade? tingkat kelenturan kulitnya ini berbeda. Itu jadinya nanti kerenggangannya beda ketika ditarik. Maka dengan handmade seperti ini, masing-masing anggota ini bisa merasakan tarikannya seberapa. Oh, ini kelenturannya sekian. Itu lebih ke feeling. Maka nanti produknya otomatis jadi sesuatu yang luar biasa seperti ini misalnya. Artinya kalau misalnya pakai mesin, apakah rawan misalnya rusak atau rawan apa gitu? Oh tidak, kalau bicara kekuatan kulit ini sangat kuat. Kulitnya sendiri ini terdiri dari 7 lapis, jadi sangat kuat, lentur. Jadi yang membuat dia harus handmade adalah tingkat kelunturannya masing-masing. Iya, tingkat kelenturannya masing-masing. Jadi ketika tusukan jarum ini otomatis sangat sedikit menarik posisi kulitnya. Maka ketika mesin tidak menggunakan mesin yang khusus seperti yang di sana, mesin strobel itu, maka dia akan berbeda masing-masing kerapatan dari jahitannya itu. Saya bisa memprediksi kalau handmade seperti ini pasti harganya untuk peci yang tadi saya gunakan aja pasti lebih dari 200.000, betul nggak sih Pak? Antara 250 sampai 400 tergantung jenis bulu yang dipilih. Juga bisa disambung-sambung seperti ini, nanti menjadi kotak-kotak, jadi sajadah, selimut. Bahkan kalau selimut itu ukuran 120 kali 180 misalnya, itu harganya sudah puluhan juta. Permintaan bulu kelinci baik bentuk samak maupun hasil kreasinya datang dari dalam dan luar negeri. Tapi sampai saat ini, kebutuhan bulu untuk dalam negeri saja belum tercukupi. Padahal Indonesia punya potensi besar. Suryo mengajak masyarakat melihat potensi ini sebagai peluang. Kami diminta ikut Trade Expo Indonesia di Jakarta bulan Oktober yang lalu karena terbukti bahwa ini adalah satu-satunya produk di Asia Tenggara. Maka permintaannya untuk level Asia Tenggara saja banyak. Misalnya Malaysia. Kalau yang skup luarnya itu India, Pakistan, Bangladesh, mereka juga nggarap kulit padahal, tapi mereka tidak menggarap fur. Terus kemudian yang dari Taiwan, dari Cina, termasuk dari Alibaba juga bertanya, bisa nggak kirim? Ya kami bilang, waduh, kaget juga. Kita kan masih produksinya bersifat lokal, belum intensif banget. Jadi sekarang begini, peternakan kelinci, dari peternak kelinci itu rata-rata anggaplah maksimal
satu peternak itu bisa pelihara 50 induk ya. Kalau misalnya di sini ada 1000 peternak, kalikan 50 ekor, berarti ada 50.000. Hanya ada 25.000 kulit yang berkualitas. Untuk kebutuhan lokal saja nggak cukup. Belum cukup ya. Iya, karena satu peci butuh minimal 3 lembar. Iya. Belum lagi nanti untuk produk yang lebih Produk-produk besar. yang lainnya. Rompi seperti ini ketika yang diminta itu adalah satu warna, misalnya NZ red, atau misalnya minta Rex yang broken atau castor yang seperti itu akan ada tingkat kesulitan sendiri. Ketika untuk yang overcoat, baju seperti itu, kami kemampuannya paling 1 bulan bisa 5 potong untuk jaket. Tapi kalau dari negara-negara dingin itu juga sebenarnya ada permintaan. Tadi Ukraine bilang di negara kami ini 400.000 per lembar. Saya bilang, lah saya jual 200.000 saja sudah bagus. Iya. Ini potensi. Permintaan Eropa itu begini, mereka tidak mau produk fur ini berasal dari hewan yang khusus untuk fur. Ini harus hewan yang dipelihara untuk konsumsi. Jadi kulit ini adalah produk limbah atau byproduct. Baru mereka mau menerima. Kita punya peluang karena ini murni limbah. Dagingnya betul untuk kuliner, kulitnya itu untuk limbah. Berarti potensi Magetan itu sebenarnya besar banget ya untuk memenuhi, bahkan untuk kebutuhan lokal pun saja belum tercukupi gitu ya. Oh, belum tercukupi. Jadi kalau ini dikembangkan, Kita rasa frame-nya jadi Indonesia gitu ya. iya, Nama jadi produk Indonesia. unggulan se-Indonesia dan kita nggak perlu bergantung dengan negara lain. Ya, berarti untuk yang mau memulai usaha mulai dari peternaknya, kemudian produk kulinernya itu bisa jadi dari Kulinernya kelinci. betul. Kemudian nanti kalau untuk Dari kulitnya sendiri. kulit dan bulunya. Iya. Wow, keren banget. Terima kasih banyak ya Pak Suryo. Iya. Semoga dari Magetan bisa membawa nama Indonesia menuju ke dunia. Asik. Amin, amin. Ya. Terima kasih banyak Matur ya Pak nuwun, Suryo. Bu Ani. Ya. Pamit. Selamat jalan. Kita bawa aja deh Syahna. Terima kasih sudah menonton.